Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Saputra dengan NIM 67 2022 161. Oke, perkenalkan nama saya Husin Rohim dengan NIM 67 2022 269. Perkenalkan, nama saya Benediktus Lananggi Dwirnanto dengan NIM 67 2022 129. Perkenalkan, nama saya Iskandar Utama Sigite dengan NIM 67 2022 084. Nama aku Muhammad Nurul Huda dengan NIM 67 2022 189. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Testa Valandra Ramanto dengan NIM 67 2022 091. Perkenalkan, nama saya Musal Pakpahan dengan NIM 67 2022 100. Perkenalkan, nama saya George Nathanael Gulo dengan NIM 67 2022 014. Perkenalkan, nama saya Teh Rajin Rajin, saya dari Fakultas Teknologi Informasi dari Prodi TI. Halo, perkenalkan, nama saya Yusuf Kurniawan dengan NIM 67 2022 183. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Reza Maulana dengan NIM 67 2022 049. Perkenalkan, nama saya Andika Teguh Putra, NIM 67 2022 105. Perkenalkan, nama saya Stephen Aaron Raharjo dengan NIM 67 2022 106. Agama Buddha diketahui berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan para ilmuwan dengan memanfaatkan berbagai objek pengamatan seperti peninggalan sejarah, cerita-cerita kuno, dan apa yang tertulis dalam berbagai kitab masa lampau. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa agama Buddha terlahir di abad ke-6 SM di Nepal. Orang yang menjadi pencetusnya adalah Siddhartha Gautama. Agama ini muncul dari perpaduan berbagai kebudayaan seperti kebudayaan Helenistik dalam kurung Yunani, kebudayaan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Agama ini juga muncul karena adanya reaksi terhadap hadirnya agama Hindu yang muncul lebih awal. Dari Nepal, agama Buddha menyebar dengan cepat mengalahkan penyebaran agama Hindu ke berbagai daerah di India hingga ke seluruh benua Asia. Hingga kini agama Buddha sudah menjadi agama mayoritas di beberapa negara seperti Thailand, Kamboja, Singapura, Myanmar, dan Taiwan. Ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah umat Buddha meliputi penghormatan di depan patung Buddha dan mendaraskan doa-doa suci. Tubuh, bahasa, dan pikiran merupakan unsur integral dalam ibadah umat Buddha, maka meditasi yang hening, ajaran, pemberian persembahan, dan puji-pujian dilakukan. Sebelum memasuki ruangan pemujaan yang dilengkapi dengan patung Buddha, para peserta ibadah menanggalkan sepatu mereka. Mereka mengatur tangannya sebelum bersujud dengan posisi bertelut bagi umat Buddha Theravada atau dalam posisi berdiri bagi umat Buddha Tibet. Ada 3 persembahan pokok yang dapat dipersembahkan, yaitu persembahan bunga sebagai peringatan akan kehidupan yang tidak kekal, persembahan lilin untuk mengusir kegelapan, dan persembahan dupa bagi peringatan akan keabadian harumnya ajaran Buddha. Setelah persembahan dilakukan, 3 tempat perlindungan, Buddha, Dharma, dan Sangha dan 5 aturan didaraskan. Kemudian beberapa mantra diucapkan lalu dilanjutkan dengan meditasi. Biasanya juga ada pengajaran sebelum ibadat selesai. Kebaktian, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebaktian adalah rasa tunduk dan hikmat, perbuatan atau pekerjaan bakti, kesetiaan dan perbuatan baik seperti berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Kebaktian umat Buddha merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan langit dan bumi, menghormati, mengabdikan diri dan berbakti kepada Sang Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan para Arya dengan membaca mantra-mantra suci dan bermeditasi. Aliran Buddha. Aliran Buddha ada 5. Yang pertama adalah Theravada. Theravada merupakan salah satu aliran Buddha yang paling tua dan tradisional. Aliran ini mengikuti ajaran Buddha sesuai dengan teks-teks Pali yang dianggap sebagai sumber otoritatif. Fokus utama Theravada adalah pada pencapaian nirwana melalui meditasi, pengetahuan, dan praktik kebajikan pribadi. Praktis seperti Vipassana meditation adalah ciri khas dari aliran ini. Yang kedua adalah Mahayana. Mahayana adalah aliran yang lebih modern dan lebih luas dalam pengikutannya.
Aliran ini menekankan kasih sayang, kerjasama, penyelamatan semua makhluk. Dalam Mahayana, Bodhisattva adalah figur yang dihormati yang bertujuan untuk membantu semua makhluk mencapai pencerahan sebelum mencapai nirwana sendiri. Aliran ini memiliki berbagai tradisi seperti Zen di Jepang, Tibetan Buddhism, dan Pure Land Buddhism. Yang selanjutnya yang ketiga adalah Vajrayana atau Tantrayana. Vajrayana adalah aliran esoterik dalam agama Buddha yang dikenal dengan praktik tantra. Ini menghubungkan unsur-unsur mistik dan ritualistik. Dalam Vajrayana, guru sangat penting, dan praktik-praktik termasuk visualisasi yang kompleks, mantra, dan meditasi. Aliran ini ditemukan terutama dalam Buddhisme, Tibet, dan beberapa bagian dari Asia Selatan. Selanjutnya yang keempat, aliran Zen adalah cabang Mahayana yang sangat terkenal karena praktik meditasinya yang kuat dan pendekatan yang sangat praktis dalam mencari pencerahan. Dalam Zen, pencerahan sering dicapai melalui konsentrasi meditasi yang dalam, seperti Zazen, meditasi duduk, dan Koan, teka-teki yang sulit dipecahkan. Aliran ini ditekankan pada pengalaman langsung daripada pengetahuan konseptual. Yang terakhir adalah Pure Land. Aliran Pure Land menekankan keyakinan dalam Buddha Amitabha dan keinginan untuk dilahirkan kembali di alam suci Sukhavati, sebuah tanah suci yang dijanjikan. Pemujiannya berharap untuk mencapai pencerahan melalui bantuan Buddha Amitabha dengan menerima panggilannya dan memiliki keyakinan yang tulus. Aliran ini populer di sebagian besar Asia Timur. Setiap aliran memiliki tradisi, praktik, dan keyakinan yang unik. Tetapi, semuanya berkaitan dengan upaya mencapai pencerahan dan pembebasan diri dari siklus kelahiran dan kematian dalam agama Buddha. Pengaruh agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Agama Buddha memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari bagi para penganutnya. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti moral, etika, budaya, dan praktik spiritual. Berikut beberapa contoh pengaruh agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Buddhisme mengajarkan prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi, termasuk ahimma, tidak menyakiti makhluk hidup, kesetiaan, keterbukaan, dan kemurahan hati. Para penganut Buddha mencoba menerapkan prinsip-prinsip ini dalam tindakan sehari-hari mereka. Yang kedua, mengajarkan pentingnya empati dan belas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Penganutnya berusaha untuk memahami penderitaan orang lain dan berusaha untuk membantu mereka dalam kapasitas yang mereka bisa. Yang ketiga, Buddhisme mengajarkan pentingnya mencari keseimbangan dalam kehidupan. Ini mencakup menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan spiritualitas, serta menjauhi perilaku ekstrim. Yang keempat, konsep kesadaran atau mindfulness adalah aspek penting dalam Buddhisme. Penganut Buddha berusaha untuk menjadi lebih sadar akan setiap momen dalam kehidupan mereka dan hadir sepenuhnya dalam pengalaman sehari-hari. Yang kelima, agama Buddha mengajarkan cara mengatasi penderitaan dengan cara mengubah sikap terhadapnya. Ini melibatkan pengertian bahwa penderitaan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan dapat diatasi melalui pemahaman, meditasi, dan praktik spiritual. Yang keenam, beberapa kelompok Buddhisme modern juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan alam. Mereka berupaya untuk hidup dengan cara berkelanjutan dan menjaga alam sebagai bentuk penghormatan terhadap semua makhluk hidup. Pengaruh agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Agama Buddha memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari bagi para penganutnya. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti moral, etika, budaya, dan praktik spiritual. Berikut beberapa contoh pengaruh agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Buddhisme mengajarkan prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi, termasuk ahimma, tidak menyakiti makhluk hidup, kesetiaan, keterbukaan, dan kemurahan hati. Para penganut Buddha mencoba menerapkan prinsip-prinsip ini dalam tindakan sehari-hari mereka. Yang kedua, mengajarkan pentingnya empati dan belas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Penganutnya berusaha untuk memahami penderitaan orang lain dan berusaha untuk membantu mereka dalam kapasitas yang mereka bisa. Yang ketiga, Buddhisme mengajarkan pentingnya mencari keseimbangan dalam kehidupan. Ini mencakup menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan spiritualitas, serta menjauhi perilaku ekstrim. Yang keempat, konsep kesadaran atau mindfulness adalah aspek penting dalam Buddhisme.
Penganut Buddha berusaha untuk menjadi lebih sadar akan setiap momen dalam kehidupan mereka dan hadir sepenuhnya dalam pengalaman sehari-hari. Yang kelima, agama Buddha mengajarkan cara mengatasi penderitaan dengan cara mengubah sikap terhadapnya. Ini melibatkan pengertian bahwa penderitaan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan dapat diatasi melalui pemahaman, meditasi, dan praktik spiritual. Yang keenam, beberapa kelompok Buddhisme modern juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan alam. Mereka berupaya untuk hidup dengan cara berkelanjutan dan menjaga alam sebagai bentuk penghormatan terhadap semua makhluk hidup.